Selamat pagi, saudara sekalian, di mana pemirsa berada. Dalam hal ini, saya Sandi Suwarso dalam Law Channel ini akan membahas masalah hukum pertanahan, ya, dalam konteks pembatalan sertifikat hak milik yang cacat administrasi dalam keputusan pembatalan seperti itu. Nah, kemudian pembatalan sertifikat tanah tidak otomatis membatalkan akte jual beli tanah. Nah, tidak otomatis membatalkan dalam akte jual beli tanah. Jadi hak pembeli terhadap penjual yang telah diselesaikan atau dilakukan di dalam suatu di hadapan pejabat yang berwenang, akte ini tidak otomatis batal dengan pembatalan sertifikat tanah tersebut. Nah, yang perlu kami bahas di sini adalah dalam suatu lokasi tanah, di mana lokasi tanah itu ada dua C-desa. Persilnya itu sama, namun C-desanya berbeda. Nah, subjek pemilik ya, itu asal satu yang nempati yang lebih lama, yaitu dari ahli waris, ya, dari tanah hiasan. Yang kedua yang menempati di situ asal mulanya adalah dari menggarap tanah tersebut, nah, kemudian membuat C-desa baru, ya, yang dijual kepada, saya contohkan, kepada A dan B. Ya. Di sini pembeli tanah dari penggarap ini dengan C-desa yang berbeda dalam lokasi yang sama, dia beli bukan dari ahli waris, dia beli dari penggarap, di mana penggarap ini adalah telah membuat suatu C-desa baru di lokasi yang sama, ya. Kemudian dijual, kemudian oleh pembeli telah disertifikatkan. Yang perlu dicatat di sini, luas tanah antara pemilik ahli waris dan pemilik pembeli dari penggarap luasnya sama. Ya. Kemudian si pembeli ini A, yaitu pembeli dari ahli waris, ini sudah mensertifikatkan tanah. Ya. Ini berhubungan dengan nanti ada pembatalan. Saya ceritakan lebih dulu ya dalam kasus ini, bahwa kurang lebih tahun 48 ya, seorang pemilik tanah di Sentral Jawa, di sini di Kota Semarang, ya, ini punya tanah di suatu tempat, ya. Dia transmigrasi ke luar Jawa, ya, transmigrasi ke luar Jawa, ya. Setelah dia transmigrasi, kemudian sebelum transmigrasi itu dia telah menyerahkan tanahnya untuk digarap kepada X misalnya. X inilah dia mengerjakan tanah garapan milik ahli waris yang ada di Sumatera yang telah transmigrasi. Nah, sudah begitu digarap, kemudian beberapa tahun kemudian, ya, kurang lebih tahun 70-an,
diterbitkanlah ya, C-desa baru, lokasi yang sama, luas yang sama, ya, batas-batasnya kiri, kanan, depan, dan belakang sama. Tetapi setelah ini dirubah C-desanya, ahli waris pulang ke Semarang. Nah, kemudian dia kaget. Ya, terperanjat tanahnya kok sudah disertifikatkan oleh orang lain, yaitu penggarap. Nah, kemudian ahli waris menggugatlah penggarap. Ya, dalam tingkat pertama, di pengadilan negeri, tingkat pertama menang. Tingkat kedua, yaitu banding, di PT, ahli waris menang. Yang kalah mengajukan permohonan kasasi, ya, kalah. Dengan demikian ahli waris menang sampai tingkat kasasi. Ya. Kemudian X penggarap ini yang digugat ahli waris mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam putusan PK atau peninjauan kembali di sini, X ini permohonannya tidak diterima oleh Mahkamah Agung, ada ditolak. Ya. Jadi di sini yang dimenangkan adalah ahli waris. Dengan demikian, ahli waris menang mutlak terhadap tanah lokasi sebagai objek sengketa. Ya, menang mutlak. Dalam amal putusannya dari tingkat pertama di pengadilan negeri, ya, dalam perkara asal, ini bahwa dalam putusannya dikembalikan tanah tersebut yang dikuasai atau dimiliki oleh X sebagai penggarap harus dikembalikan kepada pemilik asal, yaitu C asal ahli waris, dikembalikan ke situ. Jelas di sini bahwa penggarap telah kalah sampai Mahkamah Agung, mereka juga tidak diterima ya permohonannya. Dengan demikian mutlak di sini ahli waris yang menang. Dengan demikian semua hubungan hukum dari X kepada pihak ketiga batal demi hukum. Ya. Termasuk di sini adalah A dan B yang telah beli tanah dari penggarap. Ya. Dalam lokasi objek sengketa yang sama tadi. Nah, kemudian yang perlu dicatat di sini, ketika tahun kurang lebih 88 setelah menang gugatan di pengadilan negeri dan diputuskan ahli waris menang sampai tingkat kasasi, kemudian eksekusi, yang mengajukan eksekusi. Nah, karena ada usaha upaya hukum yang lain-lain, maka putusan Mahkamah Agung ini tidak bisa dihalang-halangi, bisa dilakukan eksekusi. Telah dilaksanakan eksekusi oleh ahli waris tahun kurang lebih 88. Jelas di sini adalah secara fisik dikuasai ahli waris. Ya. Kemudian setelah diajukan peninjauan kembali oleh yang kalah di sini, yaitu penggarap, ya, X tadi, ya, dia tidak diterima alias ditolak oleh Mahkamah Agung permohonannya. Ya. Yang perlu dicatat, ahli waris, ya,
melalui kuasa hukum atau orang yang diberi kuasa untuk menangani hal demikian, karena itu sampai PK, sampai Mahkamah Agung Kasasi. Tapi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali, nah, di sini secara yuridis harusnya ahli waris dapat tebusan, dapat salinan putusan dari Mahkamah Agung. Ya. Ini, jadi putusan salinannya akan diberikan dua pihak, antara pemohon dan termohon PK ini harus dapat semua. Ya, ini. Nah, kemudian yang perlu ditanda tanya, si ahli waris tidak punya salinan putusan atau pemberitahuan dari pengadilan. Ini hal yang aneh, ya, tapi betul terjadi ini. Nah, dengan demikian si A dan B, ya, pembeli dari penggarap mengajukan gugatan, ya, mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Tapi dasar gugatannya di sini adalah C yang berbeda dan telah punya sertifikat, ya, telah punya sertifikat. Dia menggugat kepada ahli waris maupun penjual di sini. Ya, dalam gugatan tingkat pertama sampai banding, ya, tingkat pertama dimenangkan, banding, kemudian kasasi dimenangkan oleh si A dan B, pembeli dari penggarap. Tetapi yang perlu dicatat di sini adalah dia menggugat bahwa asal jual beli di situ bukan dari ahli waris, tapi dari penggarap yang telah merubah C. Jadi C untuk mensertifikatkan itu berbeda dengan ahli waris. Maka dari itu dia dimenangkan, tapi dalam posisi dasar hukum yang berbeda, tapi objeknya sama. Nah, kemudian kalau itu PK itu disampaikan ahli waris, berarti ahli waris bisa melawan dalam gugatan itu. Ya, dalam putusan yang berbeda, dasarnya berbeda, persilnya sama, C-desanya berbeda. Ya. Juga alasan perpindahannya si A dan B beli dari ahli waris. A dan B beli dari penggarap X tadi. Nah, sedangkan ahli waris ini adalah dari warisan dari orang tuanya. Ya, warisan dari orang tuanya. Ya. Dengan demikian, kalau PK itu sudah sampai, maka dalam gugatan itu pasti akan dimenangkan oleh yang menang PK. Karena ada putusan yang lebih dulu dan inkrah. Ya. Jadi di sini objek tanahnya sama, parselnya sama, C-desanya berbeda. Yang namanya tanah, ya, pasti ada sejarah kepemilikan. Tapi kalau dirunut, A dan B beli dari penggarap, C-desanya adalah C-desa baru, ya, yang dibikin di kelurahan. Nah, itu sejarahnya tidak nyambung. Beli dari siapa penggarap itu? Kan dapat hibah tanah dari siapa? Tidak ada penjelasan di desa. Ahli waris, C-desanya dicek, tidak ada serba perubahan. Nah, dan tidak pernah dijual kepada siapapun. Ya, kecuali, nah ini kecuali ahli waris menjual kepada
saudara S. Ya, kecuali dia menjual pada saudara S. Ya, inisial S. Ya. Jadi sah jual belinya ini dari waris kepada S. Ya. Jadi di sini berhubungan dengan pembatalan sertifikat saya katakan tadi. Ya. Ini perlu saya jelaskan perjalanannya. Ya. Dalam perjalanannya kurang lebih tahun 2000-an lebih sedikit. Ya, kurang lebih 21 ya pernah diajukan pembatalan sertifikat yang dimiliki oleh A dan B. Ya. Oleh S bersama-sama dengan di sini adalah hubungan perdata dengan menyitir dari penjual, dalam hal ini adalah ahli waris, membatalkan sertifikat yang dipunyai AB yang dasar jual belinya bukan pemilik dari ahli waris tetapi dari penggarap. Notabene sudah kalah sampai PK, ya, kalah mutlak penggarap ini. Dan batal demi hukum jual beli pihak ketiga, jual beli penggarap kepada pihak ketiga. Termasuk di sini adalah A dan B pembeli dari penggarap yang kalah sampai PK. Ya, ini. Kemudian sertifikat A dan B dibatalkan. Dimohonkan pada BPN, kemudian Kanwil diajukan ke BPN pusat, ya, karena luasnya lebih dari 2000, BPN pusat pembatalannya. Nah, luasnya ini kurang lebih 7.000-an meter persegi, ya 7.000-an meter persegi. Nah, kemudian setelah diajukan pembatalan sampai BPN pusat, permohonan dikabulkan pembatalan itu berdasarkan putusan-putusan pengadilan dari ahli waris. Dibatalkanlah sertifikat A dan B. Nah, kemudian S ini karena beli tanah dari ahli waris, karena sertifikat A dan B dibatalkan, maka dia mengajukan sertifikat baru. Ya, mengajukan sertifikat baru. Kemudian pengajuan sertifikat baru ke BPN, dikeluarkanlah surat keputusan pemberian sertifikat kepada S. Ya. Kemudian dalam perjalanannya, S ini sertifikatnya dimohonkan dibatalkan oleh A. Nah, oleh A. Nah, B tidak mengajukan permohonan pembatalan karena B ini pernah mengajukan ke Mahkamah Agung untuk PK, ya, dalam gugatan mereka. PK-nya B ini dikalahkan, tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Jadi satu lokasi tanah dijual pada A dan B tadi, luasnya A itu kurang lebih 3.018-an, kurang lebih, B juga kurang lebih 3.018 ya, meter persegi. Ya. Ini yang B ini mengajukan PK, PK-nya ini tidak diterima, ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, tanah ini yang separuh A, yang separuh B, B ini sudah kalah, sudah menyerah, tidak mengajukan permohonan pembatalan. Karena dia merasa saya beli pada orang yang cacat hukum, karena dia tidak memiliki hak untuk menjual karena sudah kalah PK. Tetapi A, B itu sudah menyerah, A, inisial N, ya, ini mengajukan permohonan pembatalan sertifikat milik S. Nah, kemudian pemohon ini mengajukan persyaratan pembatalan di Kanwil BPN. Nah,
yang berdasarkan aturan-aturan memang harus memenuhi aturan syarat material dan formil. Ya, kalau kita melihat itu pengertian dari pembatalan dalam Undang-Undang nomor bukan undang-undang ya, dalam peraturan Menteri Nasional Agraria atau Kepala BPN ya, nomor 9 ya, tahun 99 di sini jelas permohonan pembatalan itu apabila sertifikat yang dikeluarkan ya itu cacat administrasi atau pembatalan itu pemohon punya bukti bahwa sudah ada putusan yang inkrah ya, melaksanakan putusan pengadilan. Nah, ada dua syarat itu. Saya melihat misalnya dalam permohonan nah, itu dipersyaratkan si pemohon itu harus menguasai salah satunya syarat harus menguasai tanah yang diajukan pembatalan salah satunya. Ya. Ini syarat yang diatur ya itu dalam pendaftaran sertifikat tanah ya itu PP 24 tahun 97 ya. Kemudian ada aturan yang lain kalau sertifikat dianggap cacat administrasi harus permohonan memenuhi syarat material dan formil. Secara material dia tidak menguasai tadi. Tidak menguasai tanah di lapangan. Karena tanah itu dikuasai oleh S. Beli dari ahli waris. Sudah kurang lebih hampir 35 tahun dikuasai tanah di situ. Ya. Kemudian dalam persyaratan misalnya dia itu tidak menguasai fisik tapi memberi keterangan bahwa dia menguasai secara fisik luasnya ya, harus jelas, batas-batasnya harus jelas ya. Luas batas-batasnya harus jelas, letak tanahnya ya. Ini si pemohon membuat keterangan kalau tidak benar dalam surat keterangan namanya ini memberi keterangan palsu ya, keterangan yang tidak benar dalam akte yang sah atau surat resmi ini bisa menyalahi dalam persyaratan untuk dikabulkannya permohonan ya, pembatalan itu karena dia tidak menguasai secara fisik. Keterangannya di sini adalah keterangan yang tidak benar. Bisa kena pasal pidana ya, dalam KUHP. Ya. Jelas memberi keterangan palsu dalam akte atau surat resmi. Ada ancamannya kurang lebih 7 tahun ini. Ya. Jadi kalau persyaratan diajukan, harusnya ada cek-recek dari BPN di lokasi. Benar tidak ini menguasai secara fisik sesuai surat pernyataan. Kalau tidak benar, harus diklarifikasi. Nah. Kemudian, kalau itu ada surat keterangan tidak sengketa di kelurahan, jadi BPN tidak hanya menerima formil saja, tapi secara material harus dicek ke kelurahan. Benar tidak ini tanda tangan Bapak memberi keterangan tidak sengketa tanah pemohon. Kalau ini benar-benar ada pihak lain yang menguasai, berarti sengketa. Berarti kelurahan bisa membuat keterangan tidak sengketa. Ini tidak benar. Ini ada hubungan dengan tanggung jawab pidana. Ya, memberi keterangan yang tidak benar. Seperti tadi persyaratan yang dibikin pemohon.
Nah, ini harus hati-hati seorang administrator di tingkat kelurahan tidak mudah memberi tanda tangan, tapi dalam fakta yang tidak benar. Ini sangat berbahaya. Demi keterbukaan, akuntabilitas secara administrasi, ini bisa tersangkut tindak pidana. Selain nanti akan diberi sanksi secara administratif dalam pemerintah daerah setempat. Nah, kalau itu sudah ada putusan, tetapi sebelum putusan pun jelas di sini, ya diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya, dalam persyaratan pembatalan, ya selain menguasai secara fisik, BPN itu harus mengundang para pihak ya, yang sedang bersengketa. Karena pemohonan sertifikat kan ada pemohon dan termohon yang diajukan pemohon untuk dibatalkan. Nah ini jangan sepihak. Harus termohon dipanggil ke BPN. Gimana ceritanya kedua belah pihak didengarkan BPN. Nanti ada klarifikasi BPN. Ya. Jangan nanti kalau sudah ada putusan, BPN misalnya saja, ya kalau tidak terima silahkan gugat di PT UN. Bukan masalah gugat itu mudah. Tetapi ada filter secara administratif di tingkat pengawasan atau klarifikasi suatu permohonan hak atas tanah. Ini bukan masalah nilai, tetapi hak asasi manusia secara administratif harus diperhatikan sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ya, ini dalam undang-undang ini betul-betul harus keterbukaan. Para pihak harus diundang, didengarkan. Juga di sini dalam membuat suatu keputusan tun, nah ini tidak melanggar undang-undang, juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini ada di dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi, ya, Undang-Undang 30 tahun 2014, ya, tentang administrasi pemerintahan, ya. Itu ada dua syarat itu, ya, bertentangan dengan undang-undang, ya, harus bertentangan dengan undang-undang, ya. Kedua harus memenuhi syarat yang kedua itu bahwa tidak boleh melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya. Jadi kalau itu silahkan menggugat, ya oke lah silahkan menggugat kalau tidak terima. Tetapi bagaimana usaha BPN untuk sebagai public service tidak sepihak, tapi harus balances antara pemohon dan termohon. Nah, harus seimbang. Ini harus diperhatikan, harus seimbang. Kalau ini sampai di PT UN, misalnya sampai PT UN, itu putusan pembatalan ini dibatalkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap atau inkrah, maka ini dikembalikan kepada perusahaan ini segera dipulihkan kepada hak semula, yaitu sertifikat dikembalikan. Tetapi tidak begitu saja. Tetapi aparatur pemerintah di tingkat provinsi di sini juga jangan melemparkan tugasnya kepada lembaga yang lain. Kalau sampai dia kalah, juga tidak hanya digugat beserta
ganti rugi ya di pengadilan tun. Tetapi si pelaksana aparatur pemerintah BPN ini ya kami mohon juga perlu ya pertanyaan, perlukah diberi sanksi administratif juga? Karena jelas secara formal dan materialnya permohonan itu tidak lengkap. Ya, para pihak tidak dipanggil karena asas yang seimbang. Ya. Ini itu telah tidak dilakukan. Ya. Ini juga kalau ditemukan ada sesuatu yang membuat si administrator ini kurang hati-hati, ya pemerintah di atasnya ya, atau pejabat di atasnya setelah ada pembatalan sertifikat misalnya, ini juga diberi sanksi administratif harusnya, ya, harusnya seperti itu. Selain mengembalikan sertifikat yang telah dibatalkan, misalnya ya. Saya kembali kepada kasus ini. Dalam surat keputusan pembatalan sertifikat karena cacat administrasi, secara yuridis, secara administratif, ya, dalam surat keputusan itu kan ada menimbang, ya, putusan pembatalan menimbang. Nah, ini perlu diperhatikan, menimbang. Dalam menimbang itu salah satu poin menjelaskan secara jelas bahwa pemohon pembatalan sertifikat ini beli dari penggarap, yaitu X. Luasnya, kalau saya katakan tadi, hanya separuh dari kurang lebih 7.000 meter persegi. Luasnya hanya kurang lebih 3.500 atau 500-an, kurang sedikit ya. Kurang lebih segitu. Nah, ini jelas di sini yang dimohonkan pembatalan itu tidak seluruh tanahnya. Luasnya kurang lebih 7.000 meter persegi. Tapi hanya separuh. Berdasarkan menimbang tadi, pemohon beli tanah dari penggarap seluas kurang lebih 3.500-an meter persegi. Dengan batas-batasnya, dengan dasar persilnya, ya, dengan C-desanya, jelas dalam menimbang itu jelas. Pemohon beli dari penggarap. Ya, dengan ada pembelian, ada akte jual belinya, jelas di sini beli dari penggarap. Yang perlu dicatat untuk memahami dalam kasus ini, yang perlu dicermati, bahwa penggarap ini telah digugat oleh ahli waris yang telah menjual tanahnya kepada S sampai di tingkat PK, ya, sampai di tingkat PK. Dengan demikian, hubungan hukum antara pemohon pembatalan dengan pembeli, yaitu X, ya, penggarap, sudah kalah sama PK, batal demi hukum. Dianggap tidak pernah terjadi, jual beli itu. Jadi di sini pemohon pembatalan ya, tidak punya dasar hukum yang kuat, putus ini, ya. Tidak punya legal standing, ya. Tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan sertifikat. Jelas, apalagi tadi dalam aturan yuridisnya sudah dijelaskan bahwa syarat pembatalan itu kalau cacat administrasi, nah, dalam permohonan. Kedua, melaksanakan putusan pengadilan dari pemohon yang telah inkrah. Nah ini pemohon kasus ini
putusan ingkrah penjual dia dengan penggarap, si S dari ahli waris yang sudah punya kekuatan hukum sampai PK, ingkrah dan dieksekusi. Ya. Nah, ketika putusan kanwil ini dikeluarkan, putusan itu diberikan kepada S misalnya. Kemudian seorang lawyer ya, yang diberi kuasa oleh S mempunyai feeling apakah ada keputusan PK terhadap putusan perkara asal dari ahli waris. Karena kalau ada putusan tingkat PK, maka akan menyelesaikan semua masalah hubungan hukum antara A dan B dan ahli waris. Atau di sini ahli waris sudah menjual kepada S. Selesai, tidak ada hubungan hukum. Ya. Kalau A dan B beli dari penggarap, maka yang merugikan A dan B bukan S. S beli dari ahli waris. Ya. Yang perlu dicatat. S beli dari ahli waris. Kemudian, kalau A dan B dirugikan oleh penjual, dalam hal ini X, ya, penggarap, maka dia tertipu oleh X. Harus menuntut kerugian pada X, bukan pada S atau ahli waris. Nah, salah alamat ini. Ya, harus menuntut kerugian pada penggarap yang sudah kalah sampai PK. Bukan S yang dituntut ganti rugi. Tidak nyambung. Gitu. Tidak ada hubungan hukum secara langsung. Ya, tidak ada. Penjualnya berbeda. Gitu. Penjualnya berbeda. Gitu. Tetapi feeling seorang kuasa hukum, apakah ada putusan peninjauan kembali setelah menang dari tingkat pengadilan negeri, PT, kasasi, apakah ada PK? Feeling seorang kuasa hukum untuk mematahkan kasus ini, keluar kuasa hukum mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat. Apakah ada putusan di atas kasasi, yaitu peninjauan kembali terhadap perkara asal nomor sekian-sekian. Permohonan kuasa hukum diajukan, kemudian dijawab. Kurang lebih 1 minggu, kami atau dalam ini kuasa hukum dipanggil untuk ke pengadilan melihat fakta dari putusan asal tadi. Ya, ternyata ada putusan PK dalam perkara awal tadi. Ya, perkara induknya dari awal tadi dirunut, ada PK, Pak. Isinya bagaimana? Permohonan PK X tidak diterima. Nah, itu tidak diterima. Dengan demikian, seorang kuasa hukum untuk alat bukti surat, maka minta salinan kepada ketua pengadilan negeri setempat, mohon salinan putusan PK yang dimohonkan tadi. Kemudian diberi sebagai bukti keberatan terhadap pembatalan sertifikat yang dikeluarkan oleh kanwil ini. Ditunjukkan di sana, mengirim surat, kemudian dipanggil untuk klarifikasi. Si kuasa hukum menjelaskan bahwa ini sudah ada PK ditemukan. Ya. Dengan demikian batal demi hukum jual beli pemohon kepada
penjual, yaitu penggarap X tadi. Batal demi hukum dengan adanya PK. Dengan demikian pemohon pembatalan tidak ada relevansinya, tidak punya legal standing, maka seorang lawyer memohon untuk ditinjau keputusan itu secara sukarela dibatalkan karena sudah ada PK yang dalam permohonan pembatalan tidak pernah diklarifikasi antara kedua belah pihak. Kalau itu diklarifikasi sudah ada PK, maka pembatalan tidak akan terjadi. Nah, gitu. Jadi itu sekilas dari cerita kasus yang ditangani seorang pengacara. Tetapi yang perlu saya tambahi di sini, BBN dalam hal ini setelah keberatan, ya, 1 kali 2 kali, bahwa dijawab bahwa dalam keputusan pembatalan sertifikat S cacat administrasi ini karena ada 2 putusan yang berbeda. Nah, dari penjelasan begitu ada 2 putusan yang berbeda, tapi harus direnungkan secara yuridis. 2 putusan, 1 putusan A dan B, 2 putusan sampai PK, putusan ahli waris yang berbeda. 1 dia menggugat berdasarkan C yang berbeda, tapi penjualnya adalah penggarap. Ya. Penjualnya adalah penggarap. Yang S di sini putusan ahli waris, ya, putusan dari ahli waris. Itu di sini S ini beli dari ahli waris dan sampai PK. Berarti di sini putusan dari ahli waris membatalkan jual beli antara X dan A dan B. Selesai. Jadi seandainya ada 2 putusan, sudah saya jelaskan seperti itu. Tapi tidak mau terima. Ya, kami sangat kurang puas, misalnya begitu pengacaranya. Ya, kurang puas, akhirnya justru disarankan kepada silakan menggugat ke PT UN. Jelas di sini, saudara sekalian, saya jelaskan panjang lebar, jelas surat keputusan TUN pembatalan sertifikat karena cacat administrasi tidak otomatis membatalkan jual beli. Nah, titik permasalahan di situ. Ya, tidak otomatis membatalkan jual beli cacat administrasi. Yang kedua yang perlu diperhatikan, yang namanya permohonan pembatalan tadi selain cacat administrasi juga melaksanakan putusan pengadilan. Padahal putusan pengadilan ini jelas dia tidak punya penang, tidak punya legal standing, selesai harusnya. Ya, ini. Saya kira itu saudara sekalian di mana saja berada untuk mendengarkan penjelasan saya salah satu penyelesaian kasus di suatu tempat. Mudah-mudahan sebagai gambaran juga bisa bahan renungan bagi semua pihak bahwa masalah tanah ini adalah bukan masalah sepele. Banyak masyarakat yang tidak memahami kemudian memandang satu pihak saja, kemudian bisa seperti ini. Dirugikan, tapi yang merugikan telah kalah dalam putusan yang telah inkrah. Ini yang tidak disadari. Untuk itu, prinsip kehati-hatian semua pihak saja harus diperhatikan. Mudah-mudahan masalah pertanahan ini
perlu ada banyak sosialisasi biar masyarakat memahami. Tidak banyak kasus, baik di pengadilan TUN, baik di BPN, semua telah berjalan dengan baik sesuai aturan hukum. Ya, berkuranglah kasusnya. Ini harapan saya, karena masalah pertanahan ini banyak sekali menimbulkan masalah-masalah yang sangat krusial ya di lapangan. Mudah-mudahan bisa selesaikan dengan baik, ya. Dimusyawarahkan sesuai dengan hak masing-masing. Kalau tidak punya hak jangan memaksakan. Kalau punya hak dia diatur dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Salam sebangsa dan setanah air. Selamat siang. Ya.